Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya keinginan kami terjadi. Bukan supaya Kau mengabulkan permintaan kami. Pendekatan kami kepada firman-Mu, firman-Mu berkuasa untuk mengajar kami, ajarlah kami Tuhan. Firman-Mu bermanfaat untuk menunjukkan kesalahan kami, tunjukkanlah kesalahan kami. Dan firman-Mu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kami supaya kami dididik dalam kebenaran. Mari Tuhan, perbaiki kelakuan kami. Didik kami dalam kebenaran. Karena tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran yang mendasar inilah Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu berotoritas atas setiap kami. Beda ruang tidak menghambat. Tuhan berotoritas. Dan senangkanlah hati-Mu Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa, sebab dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, tolong host boleh jawab, apakah cukup jelas suara saya? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke. Pertama, kita bicara tema the true miracle. Mujizat yang sesungguhnya. Mujizat yang sebenarnya. Mari kita sepakat bahwa bicara yang benar itu pasti dari Tuhan. Gak perlu kita ragukan kebenaran Allah. Maka mujizat yang sebenarnya kita bertanya kepada Allah. Allah, yang sebenarnya mujizat itu yang bagaimana sih yang Kau maksud Tuhan? Jadi kita mau mendekatinya dengan kebenaran yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti tahu orang bertobat lahir baru tidak otomatis sempurna perubahannya. Bertobat lahir baru, istilah Billy Graham, 5% dari perjalanan rohani. Dan 5% ini penentu, tanpa bertobat lahir baru, nggak bisa kita bicara starting point di luar itu. Tapi sayang kebanyakan orang percaya tidak sadar bahwa orang percaya masih serupa dengan dunia ini, termasuk dalam paradigma tata nilai. Sehingga mujizat menurut dunia
masih kita pegang mujizat menurut kita sama dengan dunia. Mujizat menurut Tuhan tersirat dari kandungan nilai-nilai firman Tuhan, belum mujizat yang sesungguhnya bagi kita. Maka saya bacakan Roma 12. Ayat yang sangat-sangat terkenal. Ayat 2. Paulus bicara kepada jemaat Roma yang notabene sudah percaya. Jadi alamat surat ini bukan kepada orang nggak percaya, kepada orang percaya. Apa katanya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat, tidak ada firman Tuhan yang tidak efektif. Ini firman mengena kepada jemaat Roma, karena jemaat Roma mayoritas serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Termasuk cara hidup, paradigma, tata nilai, mindset yang mengendalikan lifestyle. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi orang bertobat lahir baru akan stuck. Tidak mengalami perubahan kalau tidak mengalami perubahan oleh pembaruan budi. Akhirnya kita kira kita berubah, padahal nggak berubah. Nggak bisa orang bertobat lahir baru mengalami perubahan terus-menerus kalau tidak melalui berubahlah oleh pembaruan budimu. Tujuannya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, termasuk berkenan dengan mujizat. Ukurannya yang berkenan kepada Allah. Tapi jujur Bapak Ibu, 10 orang sakit kusta. Perhatikan baik-baik. 10 orang sakit kusta. Tolong jawab dalam hati. Berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Ketika saya mengajar, ketika saya kasih pemuridan, dan dalam renungan-renungan di kalangan hamba Tuhan, tetap aja ada yang nyeletuk. Satu, tidak. Semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Semuanya percaya. Berapa mereka yang sembuh? Semuanya sembuh. Semuanya sembuh. Pertanyaan berikutnya. Berapa yang mengalami mujizat menurut manusia? Semua sembuh. Semua mengalami mujizat menurut manusia. Dan kebanyakan orang Kristen. Karena mayoritas orang Kristen, cara sudut pandangnya, paradigmanya, tata nilainya masih sama dengan dunia. Pertanyaan berikutnya. Berapa mereka yang menyenangkan Tuhan? Menyangkut nilai. Karena menyenangkan Tuhan. Berapa mereka menyenangkan Tuhan? Jawabannya beda. 1. Jangan lupa, 1. Karena yang satu mengalami mujizat menurut Tuhan.
Tidak semua mengalami mujizat menurut Tuhan. Semua mengalami mujizat menurut manusia. Paradigma Tuhan dengan manusia, termasuk di kalangan banyak orang percaya, bahkan di kalangan tidak sedikit pengkhotbah, beda dengan sudut pandang Tuhan. Akhirnya, kita anggap mujizat apa yang dunia katakan mujizat. Tidak pada the true miracle. Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Nggak ada Alkitab berkata, jika satu orang sembuh, sukacita di surga ada. Nggak ada. Catat baik Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan ansih doang. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya pada kesembuhan, konsisten dong kita. 10 sembuh, 10 sakit pun bisa sembuh, 10-10-nya Tuhan sukacita dong. Kenyataan tidak. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan nilai sukacitanya kepada ketidakkekalan. Makanya saya tanya kepada banyak orang, termasuk mahasiswa teologi, termasuk dalam pertemuan-pertemuan pendeta hamba Tuhan. Kalau satu orang ada sakit kanker, umurnya 3 bulan lagi, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Semua menjawab bisa. Saya tanya lagi, umurnya 3 bulan lagi loh? Ya, bisa. Amin, kami percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Oke. Kalau Tuhan sembuhkan dia, berarti batal nggak kematiannya? Tidak sedikit berkata batal. Tidak. Kesembuhan tidak pernah membatalkan kematian. Kesembuhan hanya menunda kematian. Artinya, kesembuhan ansih tidak ada nilai kekal. Orang kanker didoakan sembuh, tetap mati lagi pada waktu-waktu kemudian. Lazarus dibangkitkan dari mati, tetap mati lagi. Tetap mati lagi. Maka kesembuhan seperti itu tidak bernilai kekal. Dan Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada hal-hal yang tidak kekal. Maka sakit sembuh. Benar, mujizat menurut manusia. Tapi tidak menurut Tuhan. Menjadi mujizat, penentu berikutnya adalah dia meresponi apa maksud Tuhan di balik kesembuhan enggak? Dan yang satu dari orang sakit kusta itu meresponi dengan dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Ada statement sikapnya ini menunjukkan dia bertobat dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Di situ mujizat menurut Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, mujizat menurut Tuhan jika ayat-ayat firman Tuhan mendukung bahwa itu mengandung nilai dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Maka orang sakit sembuh, puji Tuhan. Tapi itu tidak ada nilai kekekalan. Tidak sedikit orang sakit sembuh, binasa juga ke neraka. 10 orang sakit kusta, 9 lagi binasa. Makanya itu momentum Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kita tidak meletakkan, supaya kita pengikut Kristus tidak meletakkan nilai kita kepada kesementaraan, itu kesembuhan. Dengan pertanyaan retorisnya dia berkata, bukankah semuanya telah sembuh? Dia dialog kepada murid-muridnya. Hai murid-muridku, bukankah semuanya telah sembuh?
itu nggak perlu jawaban, tapi perenungan. Dan merupakan pembelajaran yang bisa merubah paradigma. Pertanyaan lanjut. Di manakah yang 9 lagi? Itu juga nggak perlu jawaban Yesus. Tapi bahan perenungan supaya menjadi pembelajaran yang indah bagi murid. Di manakah yang 9 lagi? Kata di manakah bukan Tuhan nggak tahu. Tetapi Tuhan Yesus supaya mengajarkan murid-muridnya, sembuh bukan ciri utama Kristen. Saya ulangi, sembuh bukan ciri utama Kristen. Bertobat, lahir baru, ada perubahan kelakuan, perubahan karakter. Itu ciri utama orang percaya. Ini penting sekali. Maka, mujizat yang sesungguhnya kepada Tuhan, sakit sembuh atau enggak sembuh, ada masalah atau tidak masalah, mau enggak kita datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mujizat. Ada sukacita di surga. Nah, kalau kita baca-baca lagi firman Tuhan secara praktis, dibagi 2. Yaitu bukan perjanjian lama, perjanjian baru, tapi perintah dan janji. Perhatikan Bapak Ibu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu janji. Kalau kita studi bahasa Indonesia, kita tahu. Dari ayat itu kita ngerti bahwa perintah kalimat pengakibat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bentuknya kalimat pengakibat. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu kalimat akibat. Dan dalam studi bahasa Indonesia, kalimat pengakibat lebih berbobot dari kalimat akibat. Why? Karena kalimat akibat absolut bergantung pada kalimat pengakibat. Kalau kalimat pengakibat tidak ada, otomatis akibat tidak ada. Perintah dan janji. Perintah itu kalimat pengakibat. Janji itu kalimat akibat. Maka, berikutnya. Perintah dan janji. Kalau saya perintahkan supir saya, setiap saya khotbah di Departemen Keuangan, di Mabes TNI, atau di gereja-gereja, begitu berhenti, sebelum kamu, saya ngomong sama supir saya, sebelum kamu duduk atau makan siang, lihat nggak apa di belakang mobil? Kalau dia bilang, ada kemoceng Pak. Ambil kemoceng, kebaskan debu bodi bagian luar mobil ini. Kebaskan. Paling lama 10 menit. Kebaskan debunya. Itu perintah atau janji? Perintah bukan? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Kesukaan saya. Maka perintah seseorang itu representatif dengan kesukaannya. Janji. Kalau saya bilang sama supir saya, kalau kamu kerjakan ini dengan konsisten sepanjang tahun ini, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Janji bukan? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan supir. Ayo dong kritisi. Perintah Tuhan itu representatif kesukaan Tuhan. Janji Tuhan itu kesukaan manusia. Maka Bapak, Ibu, Saudara kekasih, mujizat yang indah di mata Tuhan ketika kita melakukan perintahnya. Pasti itu kesukaan Tuhan. Maka Tuhan katakan Lukas 11 ayat 28. Orang yang berbahagia
adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Kata memelihara direpresentatifkan dengan dua kata kerja. Bandingkan dengan Yosua 1 ayat 8. Apa itu memelihara? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan melakukannya. Firman Tuhan tidak pernah terpelihara dalam hidup kita kalau kita baca, kita tidak follow up dengan merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Maka pertanyaan, bacalah firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam, dan lakukanlah. Berarti firman mana yang kita lakukan? Janji kita lakukan enggak? Enggak. Janji kita terima, bukan kita lakukan. Perintah kita lakukan enggak? Iya. Maka mujizat yang indah di mata Tuhan, kalau kita taat dan setia melakukan perintahnya. Karena ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Saya ulangi, ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Itu mujizat. Orang taat pada menjadi pelaku firman Tuhan, itulah mujizat. Itu menjadi kesukaan Tuhan. Orang yang berbahagia, nilai. Jadi Bapak Ibu, the true miracle, mujizat sesungguhnya, sepanjang itu menjadi kesukaan Tuhan. Maka kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, itu mujizat di atas kesembuhan. Apalagi dengan kekayaan. Kekayaan bukan the true miracle. Sampai-sampai nggak percaya Yesus pun bisa kaya. Bahkan penjahat pun bisa kaya. Maka kaya bukan ukuran. Tapi taat menjadi pelaku firman Tuhan, itu ukuran. Itulah mujizat. Maka bagian itu antara lain, saya bacakan buat kita sekalian Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Setelah bertobat lahir baru, itu mujizat. Yang kedua, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini penting. Kebanyakan orang Kristen menerima Yesus bukan sebagai Kristus, apalagi sebagai Tuhan. 10 orang sakit kusta, 9 menganggap Yesus penyembuhku, 1 yang menyatakan Yesus Tuhanku. Dengan disertai penyerahan hidupnya kepada Yesus. Orang kalau fokusnya kesembuhan, tidak akan pernah membuat Yesus sebagai Tuhan. Catat baik-baik. Orang yang berfokus, saya ulangi, berfokus kepada kesembuhan, tidak pernah dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi, orang yang berfokus mentaati Tuhan, orang itu berbobot sekali mengakui Yesus Tuhan. Itu mujizat. Dan salah satu apa? Kalau kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita, perintah dia apa? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Mujizat yang indah setelah bertobat lahir baru, menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan adalah tetap dalam dia. Terserah sakit sembuh atau tidak sembuh.
Terserah kena COVID-19 atau tidak kena COVID-19. Tapi banyak orang taruh statement-statement yang bisa membuat orang gereja keliru. Antara lain, kalau kita percaya kepada Yesus, tidak mungkin kena COVID-19. Ini kan ngawur sekali. Itu bahaya dan bisa menipu banyak orang. Kalau orang kena COVID-19 berarti tidak dilindungi oleh Allah. Ini kan kacau sekali. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, sepanjang kita ikuti protokol kesehatan dengan disiplin ketat, kalau akhirnya tanpa kita sadari, tak terhindarkan, kita terpapar COVID-19, nggak masalah. Bahkan meninggal pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada upah COVID-19 maut. Upah dosa maut. Ada anak rohani saya, seorang dokter, mendedikasikannya untuk benar-benar melayani, merawat orang-orang yang terpapar COVID-19. Dia ikuti protokol kesehatan sebagai nakes, tenaga kesehatan, APD dan sebagainya dengan ketat. Dia ikuti. Tapi pada akhirnya dia kena COVID-19. Lebih kurang 2 hari sebelum meninggal, dia WhatsApp, Pak Ridwan, kalau memang Tuhan kehendaki, garis bawahi kehendaki, kalau memang Tuhan kehendaki saya sembuh, puji Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan kehendaki saya meninggal, itu pun mujizat. Ini keren. Karena mujizat dalam orang beriman, sepanjang kita hidup sesuai kehendak Tuhan, entah sembuh atau tidak sembuh. Ini penting sekali. The true miracle. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, bacalah Alkitab dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat tentang kesembuhan mencatatkan nilai yang begitu indah dibandingkan dengan ayat tentang kematian yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada ayat tentang kesembuhan seindah tentang kematian bagi orang percaya dalam Alkitab. Contoh Filipi 1 ayat 21. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tercatat. Nilai. Nggak ada Alkitab kesembuhan adalah keuntungan. Tidak ada. Jadi, kematian orang benar sepanjang kehendak Tuhan, itu mujizat Bapak Ibu. Stefanus dilempari batu, tidak dipindahkan Tuhan serta-merta ke tempat lain supaya terhindar mati. Enggak. Dia mati sesuai kehendak Tuhan. Itu mujizat. Tidak ada ayat tentang kesembuhan, apalagi kekayaan, apalagi kepopuleran, apalagi nilai-nilai dunia. Seindah ayat tentang kematian bagi orang percaya. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itu mujizat. Mazmur 116 ayat 15. Berharga kematian orang yang dikasihi Allah. Berharga, mengandung nilai. Maka ajarkan teman-teman kita, jemaat semua, mati sepanjang itu kehendak Tuhan, itu juga mujizat Bapak Ibu. Makanya tetap di dalam Dia.
Saya kadang-kadang ngobrol sama teman-teman yang melayani. Saya tanya kamu, saya bilang, kalau kamu naik pesawat ke Singapura, maunya on time atau delay? Oh, on time dong Pak Ridwan. Oke. Kalau delay gimana? Mengganggu pikiran perasaan nggak? Ya terganggu lah sedikit. Kalau delay 3 kali, komplain nggak? Komplain Pak Ridwan. Komplain. Sekarang saya tanya kamu, mana lebih bagus, Singapura atau surga? Ya surga dong Pak Ridwan. Kalau kita berangkat dipanggil Tuhan ke surga, maunya on time atau delay? Diam mereka. Kalau saya sih, saya bilang sama Tuhan, kalau saya kau panggil memang waktu kau, ya Tuhan, tolonglah on time, jangan delay. Karena kita menghayati betapa indahnya surga itu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu, ke sana rindu. Saya bulan Desember terpapar COVID-19. Istri saya juga terpapar, anak saya putri juga terpapar. Saya ngomong sama mereka, jangan fokuskan kita doa sembuh ya. Loh kenapa Pak? Saya bilang sama anak saya, nah, kalau kita sembuh menurut kehendak Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada nggak kehendak Tuhan kita orang percaya meninggal? Ada. Kalau kita meninggal menurut kehendak Tuhan, puji Tuhan, itu mujizat. Sepanjang konteksnya kehendak Tuhannya, bukan pada sembuhnya Ansi, bukan pada kematiannya Ansi, kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang kita percaya tidak pernah salah mengambil keputusan, tidak pernah salah mengambil tindakan. Maka doa kita, Tuhan sembuh nggak sembuh, bukan itu fokus ke Tuhan. Tetapi jadilah kehendak-Mu, sembuh atau tidak sembuh. Sembuh, hidup lanjut, atau meninggal. Jadilah kehendak-Mu. Memang, istri saya mengerti, anak saya agak panjang diskusinya. Ya kami tidak bisa paksakan kualitas rohani kami. Harus anak kami menyamakan. Enggak. Hari ke-7 saya keluar. Hari ke-9 istri saya keluar. Hari ke-23 anak saya keluar. 23. Kalau nggak salah hari ke-15 atau 16 di rumah sakit dia bilang WhatsApp, iya ya Pak ya, Tuhan nggak pernah salah walaupun kita meninggal. Ya, sama orang, kepada orang percaya beriman, kalau diberlakukan kehendak Tuhan dalam dirinya, itulah mujizat. Entah sembuh, entah meninggal, mujizat. Ini yang penting. Makanya supaya tetap dalam dia, hendaklah kamu berakar dalam dia. Setelah bertobat lahir baru, Tuhan menghendaki kita berakar di dalam dia. Kalau kita berakar dalam dia, itulah mujizat. Lebih mujizat dari sakit sembuh. Lebih mujizat dari bupati jadi gubernur. Gubernur jadi presiden. Lebih mujizat berakar dalam dia. Lebih mujizat daripada gaji 10 juta jadi 200 juta. Lebih mujizat berakar dalam dia. Karena itu kehendak Tuhan. Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, itulah mujizat. Berikutnya, dibangun di atas dia. Itu juga bunyi mujizat. Makin kita bertumbuh kepada kedewasaan dalam Kristus, itu mujizat. Setelah bertobat lahir baru, menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan kita, kita tetap dalam dia dengan berakar dalam dia. Dibangun di atas dia, itu mujizat. Walaupun sakitku sembuh nggak sembuh, nggak masalah. Dan hendaklah kamu
Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh, nggak goyang-goyang. Itu juga mujizat. Puncaknya, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau melimpah dengan syukur, ada statement hidup, penyerahan total. Apapun kehendakmu Tuhan, aku bersyukur. Penyerahan total. Ada terkandung makna, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itulah mujizat Bapak Ibu. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Puji Tuhan sakitmu nggak sembuh. Sepanjang kita hidup dalam kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, perintah Tuhan representatif dengan kehendaknya. Hai suami, kasihlah istrimu, itu kehendak Tuhan. Sepanjang saya mengasihi istri saya, bagaimanapun keberadaan istri saya, sepanjang saya mengasihi dia, itu mujizat. Saya taat kepada, itu mujizat. Terlepas istri saya cerewet atau nggak cerewet, nggak ada kaitan. Tuhan yang memerintahkan saya mengasihi dia, saya ikuti karena itu kehendaknya. Itulah mujizat. Hai istri, tunduk pada suamimu, kita taat, itulah mujizat. Karena kita hidup seturut dengan kehendak dia. Itulah yang disebut hidup untuk Kristus. Pasti matinya adalah mujizat. Mati adalah keuntungan. Itu mujizat Bapak Ibu. Apakah kita, kalau begitu kita nggak perlu sembuh? Saya katakan kepada kita, kesembuhan lebih terfokus berkenan dengan penginjilan. Kalau saya khotbah di kalangan orang nggak percaya, apapun latar belakang dia, termasuk Kristen KTP atau Kristen tradisi. Kalau saya khotbah di kalangan orang nggak percaya, berarti mata rohaninya masih mati. Yang ada mata jasmani. Nggak apa-apa kita doa kesembuhan. Tujuannya bukan untuk diri kita. Tujuan kita untuk orang nggak percaya, supaya dia memberi diri percaya kepada Tuhan. Maka silakan. Tapi bagi orang percaya, kalau dalam proses pertumbuhan, silakan Tuhan, aku sakit, tolong sembuhkan aku. Tapi tutup dengan kalimat, jangan kehendak kau yang jadi, kehendakmu yang jadi. Karena ukuran rohani bukan durasi panjang pendeknya usia, bukan. Tapi apa yang kita isi dengan waktu-waktu yang Tuhan beri, durasinya panjang atau pendek. Maka Bapak Ibu, penekanan adalah sepanjang kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dan perintah adalah representatif dengan kehendak Tuhan. Itulah mujizat. Mati pun kalau itu kehendak Tuhan, itu mujizat. Nah, ini penting, the true miracle. Supaya setiap kita Bapak Ibu, mari kita makin tambah-tambah tingkat pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita suka taat pada perintahnya. Bukan karena hukum Taurat, tapi karena kita mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Taat pada perintahnya. Bisa gagal nggak? Bisa. Tapi jangan pernah menyerah. Ulangi lagi. Apalagi kita percaya, apapun kehendak Tuhan itu pasti nggak salah. Apapun perintah Tuhan pasti nggak salah. Pasti, absolut. Perintah Tuhan, hai suami mengasihi istrimu, itu nggak salah. Pasti benar. Hai istri, tunduk pada suamimu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Itu pasti benar. Maka kita harus menyukai itu. Apalagi perintah Tuhan representatif dengan kesukaan Tuhan. Maka ketika kesukaan Tuhan menjadi kesukaan kita, itu mujizat yang luar biasa. Sehingga oleh karena kasih karunia dia, marilah kita menikmati taat dan setia sampai garis akhir. Itulah makna hidup untuk Kristus. Mujizat yang sejati. Ketika kita mati, ketika kita meninggal sesuai dengan kehendaknya,
Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itu mujizat. Berharga kematian orang yang dikasih Tuhan. Itu juga mujizat. Maka Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Minta hikmat Tuhan. Supaya fokus kita jangan lagi serupa dengan dunia ini. Tapi Filipi 2 ayat 5. Supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga mujizat menurut Kristus. Itu mujizat bagi kita. Mujizat menurut dunia, itu tidak lagi mujizat bagi kita. Maka, kita fokuskan untuk taat dan setia melakukan kehendaknya sampai garis akhir. Sehingga puncak daripada mujizat. Hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Itu benar terimplementasi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup, yang kami kenal dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati di kayu salib, bangkit, mengalahkan kuasa maut, dan memberikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan kami, sesuai dengan tujuanmu semula, supaya kami segambar dengan Allah, yaitu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristenku. Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Oleh karena itu Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini. Persis seperti yang kau maksud, materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Supaya sudut pandangmu menjadi sudut pandang kami. Tata nilaimu menjadi tata nilai kami. Pikiranmu menjadi pikiran kami, perasaanmu menjadi perasaan kami, termasuk berkenaan dengan mujizat yang sejati, mujizat yang sesungguhnya. Dalam kebenaran mendasar ini Tuhan, jika ada di antara kami belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan, lawatilah, tolong kami menerima Engkau bukan sekedar penyembuh, bukan sekedar itu, tetapi sebagai Kristus dan Tuhan. Sehingga kami diproses oleh Tuhan, maka kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan puncaknya yang berkenan di mata Engkau Tuhan. Dan tolonglah setiap kami Tuhan, tetap dalam Engkau. Jangan pernah kami menyerah. Kalau suatu kali kami gagal, kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan di depan Engkau, tolong kami terus dalam kasih anugerah-Mu, dalam pertolongan Roh Kudus, terus memperbarui ulang hubungan kami dengan Engkau. Sehingga kami tetap dalam Engkau. Berakar dalam Engkau Tuhan. Dan kemudian dibangun di atas Engkau. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kami. Dan adalah hati kami melimpah dengan syukur. Tuhan, tolong genapi Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Jika ada di tengah-tengah pemberitaan Tuhan, ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ampuni kami Tuhan. Jika di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, ada paradigma kami, tata nilai kami, mindset hidup kami Tuhan, masih serupa dengan dunia ini, ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa, haleluya, amin.